Tuhan sudah kasih wewenang kita, andil kita untuk bisa ngerubah nasib kita, kok kita nggak mau? Di situ penolakannya. Bukan nerima keadaannya, bukan. Karena kita tidak memutuskan untuk berubah ke arah yang lebih baik, itu penolakannya. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih wewenang buat kita. Siapa yang pengen lebih baik, berubah. Karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau tidak nasib. Kalau kita tidak mau, nolak kita. Itu. Bagian mana yang kita terima, bagian mana yang enggak kita terima. Karena sudah sampai pada tahap itu. Ketika kita udah belajar tentang titik nol, udah sampai berapa bulan. Ya. Maafkan diri kita yang kemarin. Iyalah, kalau mungkin sekarang kita, oh iya juga ya. Kalau kita merasa, oh iya ya. Ya udahlah, yang lewat mah udah takdir itu mah. Anggaplah dari Desember atau Januari sampai bulan sekarang ini, anggaplah itu mah kemarin kesalahan. Ya. Nah, sekarang kita punya yang bisa kita ubah di depan. Punya andil, ya selama kita masih bisa berdiri berusaha, kita masih bisa ambil andil untuk merubah yang di depan. Yang di belakang kita maafkan aja. Yang sudah lewat kita maafkan. Mau untuk yang di depan nanti dulu, jangan diterima. Karena belum sampai yang di depan itu. Ya. Koreksi diri kita terus sejauh mana kita sudah benar-benar pengen berubah. Sejauh mana kita benar-benar pengen apa yang namanya pengen ngangkat derajat keluarga atau jadiin kebanggaan orang tua atau pengen apa, pengen ini, pengen itu. Karena cuma sebatas itunya aja, cuma kita nggak pernah kepo sama diri kita selalu merasa mentok, ya udahlah, akhirnya nerima yang salah dibilang. Karena kita belum berusaha, ya. Ibarat di ruang tamu kita pengen makan, diam aja. Nerima berarti belum jatahnya saya dikasih makan. Mati lu besok. Gerak, gerak, berangkat ke dapur, ambil nasi, makan. Ketika cuma ada nasi sama garam, nah terima. Ketika cuma ada nasi dan garam, terima. Cuma kalau tadi pengen makan, jangan diam aja. Kalau pengen minum, jangan diam aja. Kalau pada saat kita buka kulkas, wahnya atau airnya sedikit, atau airnya nggak ada, itu minum embunnya aja yang di kulkas. Ya. Jadi pahami di bagian mana penerimaan itu harus kita tempatin. Jangan di awal kita taruh. Ketika di awal ya udahlah. Ya, gue mah emang nggak punya kemampuan untuk ke arah sana. Ya udahlah. Tapi taruhnya di akhir. Ketika kita sudah berusaha maksimal mentok, kata kita udah nggak ada cara lagi, sudah kita lakuin semuanya, tapi hasilnya belum kelihatan, hilalnya belum nampak. Terima. Tapi tadi haus, buka kulkas nggak ada air, nggak sebatas itu juga nerimanya. Ke kamar mandi, buka keran. Ya kalau nggak ada, atau cari, nggak sebatas itu juga, mungkin di sini nggak ada tapi mungkin di tempat lain ada. Itu jadi naruh penerimaannya di mana. Kalau tadi sebatas pengen minum,
buka kulkas nggak ada, jangan terima dulu. Tapi cari dulu lagi. Sejauh mana kita bisa ngelangkah, sejauh mana kita bisa mampu membeli. Kalau semua sudah mentok, kaki udah nggak bisa ngelangkah, nggak bisa jalan, duit nggak punya, nggak bisa apa-apa, ya udah terima. Tapi kalau misalnya masih bisa jalan, cari. Pengen minum, ya. Gimana kita naruh nerimanya? Jangan sampai salah jadinya. Ini yang salah ini yang buat kita akhirnya nggak berkembang. Buat kita jadinya setiap kali pertemuan ya begitu-begitu aja. Setiap kita ketemu Jumat nggak kerasa ini udah Jumat keberapa. Ya, kita ngomong tentang titik nol aja udah nggak kerasa, udah 3 bulanan. Sekarang ini udah nggak kerasa, udah Desember, udah tanggal 24. Udah mau habis tahun ini. Terus selama setahun kemarin lihat nanti di akhir meeting terakhir akan dibuka pencapaian kita. Dari jumlah unit sekian ribu, kita cuma dapat 3 di sana. Itulah. Kemana aja gue kemarin? Kemana aja? Ngapain aja? Gue luas kesempatan untuk bisa jualan, tapi gue nggak manfaatkan itu. Ngapain aja gue kemarin? Apa karena gue mau praktekkan tentang penerimaan kemarin? Penerimaan yang kayak gimana yang kita praktekin? Ya, tadi kalau sosmed tadi iklan sudah yang gue sebutin tadi sudah dilakuin semua. Sehari belum, sehari 2 kali belum, sehari 3 kali belum, 4 kali bikin sehari, 5 kali. Gue pernah posting di marketplace itu berapa kali? 5 kali sehari. Ya, untung nggak ke banned, ada peringatan aja. 20 share pagi, 20 ke share ke grup marketplace. Agak siang dikit share lagi ke grup 20 marketplace. Siang sore dikit posting lagi. Ya, di situ besokannya udahan. Capek gua mancing nggak dapet dapet. Saat gua hari itu nggak posting, ada yang WA. Saat hari itu gua nggak posting iklan, ada yang WA. Nah ini perumahan ini iklan gue yang paling lama. Harganya masih tahun sebelumnya. Oh iya ada. Muncul otak gue mikir, ngapain gue ngiklan? Benar nggak? Ngapain ya gue ngiklan? Gue ngiklan sekian minggu, sekian bulan nggak muncul-muncul hilalnya ini. Gue seneng jadi hilalnya. Gue berhenti hari ini ada yang WA. Selama ini ngiklan, boro-boro WA yang komennya kagak ada. Berhenti, ada yang WA. Muncul pikiran, ngapain gue ngiklan? Sama yang kita lakukan sekarang. Coba ngelihat, wah itu kolam itu rame itu kayaknya dimancing banyak terus ikannya gitu kan di IG. Wah gue coba di IG. 1 kali, 2 kali, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 sampai sebulan. Nggak keluar-keluar hasilnya berhenti di IG. Wah lagi rame YouTube. Wah lagi rame di TikTok. Masuk. Ya lihat kolam tadi di Cile. Masuk. Sebulan, 2 bulan nggak muncul dari sana berhenti. Tuh, itu yang kita lakukan. Enak banget ketika kita taruh taruhan 1 juta langsung keluar 10 juta. Emang slot, slot aja kalah terus ya. Ya, ya. Kalau kayak gitu enak. Kita pasang iklan gini udah, wah lagi rame di IG, pasang di IG pasti keluar. Enak. Tapi kan porsinya kita, levelnya kita dari dalam diri kita dulu. Beda.
Enak kalau sama mah, ya kan? Ya kita tinggal lihat aja ini ramenya di mana ini. Di IG. Wah, masukin di IG semua kita. Pasti keluar semua hasil. Tapi nyatanya enggak. Ya. Kadang-kadang ada si A, oh sekarang gue mah lagi ramenya di ini, di member. Nggak cocok dia di sosmed gue. Cuma kita ngebahas sama dia ngobrol tentang sosmed. Nggak nyambung. Karena dia lebih pakem di member. Jika ada di IG, nggak cocok kita bahas tentang Facebook. IG pasti menang sama dia. Enggak lah, gue banyak karena dia punya bukti yang dia alami. Oh, konsumen gue banyak dari IG kok. Yang satu lagi dari Facebook, iya marketplace. Ah, dulu juga ribut sama si Eka. Iya, lagi rame, enggak IG kata gue. Sama-sama punya bukti dong. Di mana bagian yang ramenya? Di mana bagian yang benar di situ adanya enggak? Artinya kita walaupun nyatanya ini sosmed sama, tapi kita punya kolam sendiri. Yang apa yang harus kita cari? Enggak cukup dengan nerima aja, enggak cukup. Enggak cukup dengan diam aja, enggak cukup. Enggak cukup cuma sekedar ngikutin jejak orang aja, enggak cukup. Ngikutin jejak orang-orang ini adalah untuk mencari jejaknya kita sendiri. Ngeliatin kolom-kolomnya orang untuk cari kolam kita sendiri. Ya, mulai dari dulu web, turun ke Facebook, Facebook naik lagi ke web, turun lagi ke Facebook, ke IG, IG naik, turun lagi ke Facebook, ke IG lagi, IG mulai sempat ikut TikTok dikit, batal nggak jadi karena nggak punya bahan buat TikTok. YouTube, nyoba YouTube, bentaran doang, udahan. Nyoba belusukan di komen-komen, sudah. Marketplace sudah. Ya. Bahkan dulu gua banyak juga dapat ikan di belusukan di komen-komen postingan orang di Facebook. Apa yang pernah ngerasain? Si Eka. Ada posting ini banyak, kita komen dengan postingan kita juga. Ya, kita nyari kolam kita sendiri. Di mana? Ya kalau nggak gerak, nggak dapat. Kalau memutuskan untuk nerima di awal, nggak nemu. Terima itu di ujungnya. Udah capek kaki ngelangkah, udah nggak bisa jalan lagi, sudah stop. Bukan berarti berhenti, istirahat dulu. Tapi tetap jalan lagi. Karena kita belum nemu kolamnya kita tadi. Sama dengan apa yang ingin kita rubah dari dalam diri kita, apa yang pengen kita praktekkan dari pelajaran yang selama ini. Kalau ngikutin sedikit, capek. Nerimanya kita taruh di awal. Ujungnya nggak ada perubahan sama sekali dalam diri kita. Apa yang ingin kita rubah dari diri kita? Cari. Cari caranya kita sendiri. Cari pengalamannya versi kita sendiri. Sehingga kita mengukur diri kita, oh ketika gue mengalami ini, gue ternyata sudah praktek ilmu yang dipelajari. Karena yang disampaikan balik lagi gue bilang pendekatan. Hanya sekedar pendekatannya. Nggak persis sama. Nggak persis sama dengan yang lain. Semua alami. Jadi kalau misalkan kita belajar, jangan tadi ketika dibilang pendekatan, jangan pendekatan itu yang dibenarkan. Karena kita punya versinya kita sendiri, pengalaman kita sendiri untuk membenarkan nanti hal yang disampaikan. Cuma emang bertahap. Ketika berbicara tentang berbagi, yang seperti apa awalnya kita terima. Sebelum kita mengalami, hal itu gak akan pernah berubah kesimpulan itu. Tetap aja tadi kalau gue bilang gula, apel pasti jadinya. Setiap gue bilang manis, pasti apel jadinya. Setiap gue bilang berbagi, pasti jadinya ya itu tadi apa yang disampaikan pada saat itu berbagi. Berbagi mengikis kotoran dari dalam diri kita. Atau berbagi apa? Berbagi akan mendapatkan sesuatu. Minimal 10 kali lipat katanya. Hanya itu.
nggak akan pernah luas berbagi itu. Apalagi kita sebelum dipaksakan untuk belajar berbagi penghasilan. Banyak dulu versinya. Yang namanya sedekah itu senyum sedekah. Ilmu sedekah. Ketika belajar di dalamnya dapat yang lebih luas lagi. Apa? Ya kan? Kalau nyemplung praktek. Kalau enggak, ya begitu aja. Janganlah sedekah kalau enggak ikhlas. Apa ya? Mati dulu lo baru ikhlas. Ya kan? Yang namanya kita keluarkan, enggak ada kata ikhlasnya. Ya. Manusiawi, mengurangi apa yang kita punya, baiklah. Manusiawi. Ya kan? Kenapa kita nggak ngerti dengan ikhlas atau nggak ikhlasnya? Kita kelebihan. Kita kelebihan. Tampungan kitanya kelebihan, emang kita peduli sama yang kececeran. Ember kita kepenuhan, yang tumpah mah enggak peduli. Yang tumpah ini kita bagi-bagi. Kelebihan. Pada saat wayahnya kita nyanyi kurang, berat. Ya, berat. Harus benar-benar belajar untuk hal itu. Harus benar-benar meyakinkan bahwa akan ada hasil nanti dari ini. Itu berat. Secara awamnya nggak akan terjadi. Kenapa? Nah, hitung-hitungan kita. Cuma setelah menjalani, jadi mulai kata sifatan mulai dicoba dengan 2000, 2000, 2000. Ya pertama 2000 mah jadi apalah 2000 ini. Kalau cuma 2000 mah. Ya. Yuk belajar, belajar, belajar. Kita terlibat dengan prakteknya. Masalah hasil yang didapatkan nggak semuanya sama. Emang ketika kita kasih 2000 tiba-tiba ujuk-ujuk 20.000. Ujuk-ujuk ada yang booking. Proses dulu. Gua buktinya dari mulai kapan sampai dengan sekarang keluar-keluar terus. Konsumen mah biasa aja. Tapi larinya ke anak. Alhamdulillah. Karena ada nilai konversi di sana. Nggak ujuk-ujuk 10.000 jadi 100.000. Bisa jadi 10.000 jadi nggak jadi berobat. Yang tadinya harusnya berobat ngeluarin duit 100.000 karena tadi ngeluarin 10.000 sebelumnya nggak jadi sakitnya. Itu nilai konversi namanya. Ya. Makanya keluarin dulu sebelum dipaksa keluarin. Ya, kalau sudah dipaksa, nah berabe. Kadang-kadang lebih nilainya. Ya kan? Malas ngeluarin nih. Bikin sakit lah kitanya, keluarga kitanya, anak kitanya, semua yang kitanya. Dipaksa untuk keluar duit tadi. Walaupun pakai BPJS tetap aja keluar duitnya. Itu konversinya. Kenapa bisa sampai ke arah sana ngomongnya? Ya itu tadi. Karena kita nyelam di dalamnya. Kita praktekin. Akan bertanya. Sempat gue ngomong sama ibu. Gue tanya ibu. Gue merasa udah keluar terus. Tapi kok kayak nggak ada hasil. Karena otak gue acuannya adalah ketika ibu cerita tentang ketika dia berhasil mencapai peringkat tertinggi, konsumennya banyak dengan tadi 2.000. Dengan ngeluarin uang, otomatis padahal itu pendekatan. Itu pendekatan balik lagi. Tapi yang tertanam pada saat itu adalah oh iya, gue pengen konsumen ini keluarin, keluarin, keluarin. Sampai pada saat gue tanya ketika di tempat kabutet waktu itu, gue ngerasa udah ngeluarin kok kayak nggak ada hasil gitu. Karena hasil yang terekam adalah konsumen. Nah itu bahayanya. Padahal versi nanti yang kita alami itu akan berbeda-beda. Maka di sanalah mengenal nilai konversi tadi. Apa sih yang lebih mahal yang gue dapatkan? Ya nilainya. Ini sebuah
Yang selama 2 tahun nggak dapat, akhirnya ini. Karena itu tadi, ini konversinya. Emang ketika kita bertanya tentang ketika ngeluarin, ngarep ada konsumen, emang kita ikhlas kayak gitu? Enggak. Ketika ngomong ngarep sesuatu aja kalau bahasanya ya, bahasa ikhlas. Kalau pemahaman selama ini tentang ikhlas itu kita nggak komplain lagi dengan hal itu, nggak mungkin lagi hal itu. Ya mungkin belum sampai ke sana kita. Kita mengeluarkan mengharapkan sesuatu. Ya, walaupun pada dasarnya mungkin ya nggak masalah gitu. Karena kita juga lagi belajar maksain dengan pura-pura. Siapa tahu dengan pura-pura ini akan jadi terbiasa nantinya, terus kita nggak komen lagi walaupun keluar ada yang minta ini kita kasih segala macam. Ada rasa ketika enggak, ada walaupun dianggap orang nggak ikhlas terserah lah bodo amat. Karena kita belajar. Kalau kita sudah nggak belajar lagi udah hebat mah ya mungkin gitu. Masih ada perhitungan ngeluarin, aduh kalau dikurangin 2.000 nggak cukup rokok sebungkus ini, masih ada yang begitu, ya nggak apa-apa, belajar gitu namanya. Ya, jadi yang maksud yang gue sampaikan tadi adalah ketika ada yang menyampaikan ini, gue pun bilang pendekatan yang disampaikan. Nggak semuanya akan sama kejadiannya seperti itu. Tinggal kita pahami benang merahnya apa. Tadi gue bilang penerimaan itu taruhnya di mana? Di akhir, jangan di awal. Kalau rasanya itu bukan akhir, jangan taruh di situ nerimanya. Taruh lagi di paling akhir. Kalau kita taruh di depan, kita nggak akan gerak, nggak akan berusaha. Kenapa? Ada alasannya. Bersyukurlah, nerimalah, ya. Nggak protes sama keadaan lah. Apa? Karena semua yang datang kita terima. Keadaan seperti apa kita terima. Sampai akhirnya kita nggak jadi gerak, nggak bikin kita gerak sama sekali. Bukan yang seperti itu, ya. Artinya ada, jangan sampai kita terjebak sama kalimat-kalimat pendekatan, cerita-cerita pendekatan tadi, bahwa kita akan mengalami sendiri, versinya pun akan berbeda, yang kita tarik adalah benang merahnya. Itu belajar ke arah sana juga. Sehingga kita nggak ngomong apain sih, nggak ngerasa-rasa efeknya, nggak pernah ngerasain efeknya belajar ini. Kenapa? Kitanya nggak pernah ngeh sama benang merahnya tadi. Kitanya nggak pernah tahu bahwa misalkan bahasa tadi pendekatan kita anggap itulah yang akan terjadi ketika kita mengeluarkan sesuatu, ya begitulah jadinya. Keluarin duit 100 akan jadi 1.000.000. Itu aja otak kita. Itu konversi. Tadi pendekatan. Bahwa apa yang kita pelajari tentang penerimaan, balik lagi, jangan ditaruh di awal. Ya, yang taruh di awal. Berbeda lagi halnya dengan apa? Ketika datang orang yang ngeselin, jangan taruh di ujung. Di ujung gelut dulu, ribut dulu. Baru nanti nyesal kemudian. Itu dimana kita bisa naruh pelajaran penerimaan itu. Makanya kadang suka bolak-balik. Ketika untuk keadaan kok begini ya. Ketika untuk menghadapi orang kok begini ya. Ngadep-ngadep bertemu dengan keadaan seperti ini kok begini. Itulah kita sedang mencari di mana tempat kita bisa praktek naruh tadi penerimaan. Kalau kita mau sewot sama orang di awal taruh nerimanya, jangan. Kita terima dia karena segala sesuatu diizinkan sama Tuhan datang hadir dalam kehidupan kita, pas naruhnya. Maka kalau untuk kita mencapai, bekerja, berusaha untuk ke arah target, nggak pas ditaruh di awal. Nggak akan pernah gerak kita. Nggak akan pernah maju. Jadinya ya begitu-begitu aja. Jadi apapun yang disampaikan, pahami benang merahnya, makanya jangan malu bertanya, maksud lu apaan sih ngomong begitu? Sehingga kita benar tahu di bagian mana nanti kita prakteknya. Salah nggak kalau misalkan gue taruh seperti ini? Sama kayak kemarin gue bilang tentang berbagi. Kalau selama kita diajar berbagi, ada ini apa namanya?
coba di jalan kita mau ke kantor pemasaran, kasih, ya kan? Kasih. Oke, kita enjoy ya dengan itu. Ujuk-ujuk ada orang nyamperin minta-minta. Nah, mulai, ya kan? Mulai rasanya beda. Rasanya beda. Atau dia kayak, Assalamualaikum, kami dari yayasan ini. Ya, mulai beda. Mulai beda. Ini misi mau minta sumbangan ini. Mulai beda. Apa bedanya dengan kita tadi narok-narok di jalan tadi? Karena pendekatannya yang kita tangkapnya. Ada diceritakan ya seperti itu. Cari sampai si ibu pernah cerita ketika kelewatan, muter balik lagi, narok lagi di situ. Jadi sama dong harusnya ketika ada yang datang minta. Loh, kok dipinta? Kan ngasih, bukan dipinta. Gimana hati kita pengen ngasih dulu dong, bukan harus dipinta dulu dong. Apakah beda? Tapi karena pendekatan yang kita dapatkan adalah tunggu hati kita pengen ngasih. Bukan tunggu ketika orang minta. Jadi pada saat kita mau ngasih, enteng kita ngasih orangnya. Tapi di saat orang minta, tar dulu. Cuma apa bedanya? Karena kita nggak tangkep benang merahnya tadi. Udah datang nih. Udah kita udah ngerti. Ngasih di jalan, ketika ngasih kita kasih. Ketika dipinta datang, tadi sumbangan kita kasih. Datang itu orang lain yang minta sumbangan. Ketika teman saudara datang ke kita minjem duit, nanti dulu. Beda lagi konsepnya. Kan tadi awal gue ngasih ini, tunggu gue ngasih dong, jangan diminta. Yang kedua, oke udah. Ketika gue pengen ngasih, gue kasih, siapapun ketemunya atau di jalan manapun. Ketika ada yang datang minta, catatannya minta sumbangan, yayasan, pokoknya orang luar lah. Gue kasih. Ketika datang teman atau saudara, datang ujuk-ujuk pinjam duit. Orang lain minta, kita kasih. Ini saudara minjem, nanti dulu. Karena ada nominal ya. Itu bisa nggak sih disebut berbagi? Atau seperti apa sih yang maksud berbagi itu? Ini kalau berbicara tentang berbagi penghasilan, bukan berbagi tentang yang lain-lain, bukan tentang ilmu dan segala macam. Karena kita belajar tentang berbagi penghasilan tadi. Terus yang kita anggap, apakah ketika ada teman atau saudara ujuk-ujuk datang ke kita pinjam duit, terus apakah ini bisa disebut berbagi juga atau enggak? Muncul kan alibi kita. Padahal baru pertama kali minjem. Jangan dikasih, nanti mah ketergantungan sama kita. Baru pertama kok dia. Kalau dia sudah 2 kali, 3 kali, cuma ukur juga lihat lagi. Baru pertama kali, ya mungkin dia emang pada saat itu emang benar-benar nggak ada. Dan siapa lagi namanya dia nggak belajar, kita yang belajar. Kan dia nggak belajar revolusi mental. Kita yang belajar revolusi mental. Ngerti emang dia tentang ketergantungan? Enggak. Ngerti dia tentang berbagi atau enggak? Enggak. Lah kita yang ngerti. Jangan dah. Kalau kemarin belajar, utang itu bukan solusi. Jangan kasih jadi ketergantungan sama orang. Lah kita yang belajar, dia mah enggak. Apakah itu pun disebut berbagi atau seperti apa sih? Nah, ketika kita mengalami hal-hal itu akan makin luas berbagi tadi. Akan makin luas pelajaran yang kita dapat tadi. Akan makin luas juga tentang penerimaan yang kita jalani. Karena kita dalam di dalamnya. Walaupun kita awal nggak tahu benang merah, cuma kita mau ngikutin arusnya tadi. Akhirnya sampai pada kita, oh ternyata. Ya kalau kemarin gue sempat sampaikan kalimat, ketika gue punya duit 100 ribunya, ujuk-ujuk ada yang pinjem, itu bukan minta, bukan gue ngasih, pinjem. Ya, kasih. Sampai pada ada perasaan, oh ternyata
ini kenapa ini belum kepecah, belum kebeliin sama rokok, belum kebeli sama apa-apa. Ternyata ini gue nih jadi perantaranya ya, perantara untuk ke dia ternyata. Padahal mah belum tentu tuh. Tapi ada rasa yang seperti itu muncul. Kenapa? Karena kita nyelam dalam prakteknya tadi. Belum tentu itu dibenarkan, belum. Cuma versinya kita, oh mungkin begini ya. Begini ya. Ternyata gue jadi perantara ya. Cuma sekedar perantara. Pantesan kenapa ya? Kenapa ini kayaknya belum ke belanja ini, belum ke sini, belum ke situ. Ternyata gue sekedar dititipkan untuk diteruskan ke si A tadi. Nanti ya, bagian mana? Bagian mana dari apa yang kita pelajarin tadi sehingga gue rasa sih jauh banget levelnya sudah. Udah jauh, udah berapa tahun tadi yang siapa si Anggara 5 bulan. Udah jauh harusnya kita sampai di mananya. Kita sudah di terminal mana sekarang? Kalau kita masih berbicara tentang berbagi yang seperti di awal banget, artinya emang kita nggak pernah paham tentang berbagi itu. Kita berbicara tentang penerimaan seperti yang disampaikan di awal, kita nggak pernah belajar tentang penerimaan itu. Ya, karena kita tahu ya, nerima ya begitu, kemarin begini ya nerima ya begitu. Kayaknya nggak ada perluasan, nggak ada perkembangan dari kalimat penerimaan itu. Ya, sampai kita berbicara tentang selain daripada penerimaan bahasa yang kemarin 3 kalimat, saya merasa tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, 3 kalimat ini kayak gimana nyari benang merahnya? Benang merahnya seperti apa 3 kalimat ini? Yang kita pahami akan ketemu pada keadaan yang dimaksudkan, kita akan praktek di sana. Ya, ingat kita belajar merasanya ya, bukan mengalami kejadian aslinya. Bukan mengalami saat dimana kita tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa, atau bukan siapa-siapa. Jauh-jauhkan itu. Jangan sampai yang kita ngalaminya itu. Karena kalau bisa dibilang itulah titik terendahnya pada saat kita emang sudah terpuruknya. Tapi yang kita pelajari adalah merasanya. Rasanya. Nah, cari benang merahnya ketika disampaikan tentang oh begini, 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 jangan mentah itu. Lihat di bagian mananya. Nah, kali-kali mikir lah, nggak apa-apa. Lama ini kan dengar, kali-kali mikir. Ya, sama-sama mikir. Karena kita sudah di penghujung tahun, gue harap ini jadi bahan introspeksi buat diri kita selama setahun, 2 tahun, 3 tahun di belakang, apa yang sudah banyak berubah dari dalam diri kita, terus apa bedanya kita sama kemarin, terus pencapaian kita sejauh ini seperti apa yang sudah kita lakukan selama berapa tahun ini, apa yang sekarang kita punya nih sekarang, sudah jadi apa aja yang kemarin kita usahakan, ya. Kalau rasanya kayaknya penuh penyesalan kita di akhir tahun ini, berarti banyak banget yang ketinggalan kemarin. Wah, kalau dulu waktu pas akad kemarin, coba kalau gue beliin ini, nggak bakal begini dah jadinya. Kalau kemarin pas akad gue langsung lunasi hook gue itu, nggak bakal begini jadinya. Kalau kemarin gue punya ini, gue beginiin deh, nggak akan begini jadinya. Kalau masih ada rasa penyesalan itu berarti ya ini yang perlu kita pelajari, koreksi ke dalam diri kita untuk jangan sampai terulang lagi di tahun depan. Udah banyak waktu yang sudah kau buang selama setahun ini, emang semuanya nggak ada yang sia-sia, tapi memperlambat jalan kita. Contoh pernah pakai Google Map itu, Google Map mah yang penting mah kita jalan pasti diarahin, mau lewat mana aja kita. Mana nggak? Contoh dari sini mau ke Citerap,
diarahin sama Google Map itu pas Koko Garden belok kiri. Kita ambil lurus. Apakah tiba-tiba langsung ngeheng Google Map-nya? Enggak, dia ambil rute yang kita ambil. Dia tunjukkan jalan yang kita jalan di sana. Dia ambil jalan Kelapa Nunggal. Ya kan? Pada saat di persimpangan Nambu, dia suruh belok kiri. Lurus juga kita. Tapi tetap pada tujuan yang sama. Cuma kenapa? Kita memperpanjang jalan kita sendiri. Memperpanjang jalan kita sendiri. Arah tetap sama. Apa yang kita impikan, kita tuju yang jadi tujuan kita sama. Cuma arah panjang jalannya, lama waktunya, itu kita yang nentuin. Kalau kita ngeh notifikasi dari Tuhan, dari hati kita, ngomong belok kiri, kelihatan tulisan notifikasinya suruh belok kiri, kedengeran suaranya nyuruh belok kiri. Maka karena nggak kedengeran, nggak kelihatan, akhirnya bablas. Ya, kita selalu dikasih peringatan, kita selalu diinformasikan, kita selalu apa? Dikasih petunjuk setiap harinya. Cuma kenapa kita nggak tahu? Kenapa rasanya kayaknya berat? Kenapa rasanya kayaknya jauh? Lah kita kan tadi udah dikasih tahu, kitanya aja nggak denger. Belok kiri, jangan lurus. Belok kiri. Ya, si Google mah ketika sudah lewat dia nggak ngingetin lagi. Udah lewat, nggak nyuruh belok kiri lagi, udah lewat. Karena masih ada jalur ya. Kadang-kadang gue suruh putar balik katanya. Putar balik, tetap wae nggak balik, lurus masih. Putar balik 300 meter depan, putar balik, lurus we. Kan kita ngerasa gue mau udah tahu jalannya. Ya, padahal yang pengen dikasih tahu adalah jalan yang lebih dekat, jalan yang lebih cepat. Walaupun ada batu sedikit, ini yang cepat. Ya, lewat dari PK3, walaupun agak rusak dikit jalan, itu yang cepat. Nggak gelap, nggak jelek jalannya. Nggak mending ini aja jalannya bagus. Ketika jalannya bagus, kejauhan kelamaan ngeluh. Itu kita seperti itu. Jadi pahami konsep akan benang merah yang disampaikan sehingga kita masuk benar-benar masuk, sehingga kita tahu dalam setiap harinya kita itu kita mengalami hal-hal itu. Ketika dia bilang ajak terus Tuhan untuk terlibat, kita libatkan Tuhan walaupun sebenarnya sudah terlibat, cuma kita pancing, kita sadarkan diri kita untuk melibatkan. Kita tanya terus maksud Tuhan dalam keseharian kita, tanya terus kenapa sih begini, mengapa begitu, tanya terus sama Tuhan. Akhirnya kita menganggap dia benar-benar ada walaupun nyatanya mungkin dasarnya sejatinya dia benar-benar ada. Cuma selama ini kita walaupun ada kan kita nggak pernah ngeh kalau dia ada. Ini kita paksa diri kita untuk sadar, ya. Jangan sampai juga salah tadi. Sekali lagi ini cuma sekedar pendekatan bahasanya. Jangan terjebak dengan pendekatan itu, ya. Jadi yang gue sampaikan dari tadi ini untuk membuka lagi pola pikir kita, ya, bagian mana yang harus kita arahkan atau yang jadi bahan prakteknya kita tadi. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.